sujud, Nabi Adam sujud, Nabi Muhammad SAW sujud. Semua nabi ketika butuh kepada Allah, merasa salah apa yang mereka lakukan, sujud. Itu nabi, rasul, wali. Kita keponaan nabi pun bukan, keponaan wali juga enggak. Kita masih tenang-tenang saja, masih saja terus melihat kesalahan orang, boroknya orang lain, busuknya orang lain. Tak tahu busuknya ada dalam diri dia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa mithahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabi al-akhyari adada ni'amillahi wa ibdali arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata ucapkan dan kalam yang indah kecuali di saat ini selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau
di dunia ini, terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita banyak berselawat, insya Allah tertanam di diri kita dan akan terus terhubung diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang Allah muliakan, yang kami cintai, yang kami sayangi karena Allah. Malam ini kita akan mencoba mengkaji tentang apa hikmah sebalik dosa yang kita selama ini lakukan, yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja, yang kita tahu bahkan yang kita tidak tahu. Ternyata di balik dosa itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah memberikan pemahaman kita pada malam hari ini dengan kajian malam hari ini ya. Sekali lagi bukan semata-mata untuk menggurui, tapi hakikatnya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Hanya berbagi informasi buat kita semua sebagai tambahan wawasan keilmuan. Ambil yang kira baik dan bisa kita amalkan sesuai Al-Quran dan hadis dan petunjuk jumhur dari ulama-ulama yang kita bisa amalkan, kita lakoni, dan tanggalkan hal-hal yang buruk. Teman-teman sekalian, siapa orangnya di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain? Dan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan terlalu sering, apalagi kepada Allah. Maka saya pernah mengatakan begini, yang dulu juga mursyid saya mengatakan, menasihatin diri kami sebagai anak-anak rohani beliau. Setiap tarikan napas dan hembusan napas saja kita tidak ingat kepada Allah, maksiat. Jadi kalau kita sekali tidak bernapas atau sekali bernapas tidak ingat kepada Allah, maksiat, itu kata beliau. Kenapa? Kalau kita tarikan napas, hembusan napas yang kita rasakan sekarang ini sampai detik ini, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, itu memberikan suatu peluang kepada hal-hal yang negatif, peluang kepada setan yang masuk ke dalam diri kita, satu peluang. Apalagi kita jarang berwudu, baik wudu zahir maupun wudu batin, baik wudu secara syariat maupun wudu secara hakikat. Besar peluang jin-jin kafir ataupun setan yang mengganggu itu untuk masuk, menggoda, menghitamkan diri kita dan hati kita. Maka diawali dengan pertanyaan ini, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah terhadap orang lain? Dan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah?
Ya, jawabannya ada pada diri kita. Jawab sendiri dan berusaha untuk melakukan meninggalkan dengan pertanyaan itu. Teman-teman sekalian, semua yang namanya manusia pasti tidak akan pernah luput dari dosa. Kenapa? Ya karena memang manusia itu adalah makhluk yang lalai dan banyak selalu melakukan kesalahan. Dan ternyata ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasti pernah dan sering berbuat kesalahan itu. Sesuai dengan hadis sabda Rasulullah SAW yang kita baca di awal dari mukadimah, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam atau manusia sering melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Rasulullah, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan itu adalah yang sering bertobat. Ingat ya kalimat yang sering bertobat. At-tawwabun. Hadis ini diriwayati oleh Ibnu Majah, Imam Tirmizi. Derajat hadisnya hasan. Di Rasulullah SAW pun sudah mengatakan itu. Semua manusia itu, Bani Adam, sering melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Dan kalau setiap kita ini sadar dengan sabdanya Rasulullah dan pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi, kita pasti tidak mau menghujat orang lain. Kenapa? Karena aku juga banyak salah. Nah, itulah mahabbah dalam tingkatan tasawuf itu. Tingkatan akhir dari ma'rifat tariqah itu mahabbah. Cinta kasih. Jadi rahmatan lil alamin. Memandang sesuatu itu dengan mahabbah. Tadi saya sudah buat status, kalau pandangan mata kita melihat orang lain itu dengan pandangan kebencian, maka mata kita ini tidak akan bisa memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak selawatnya beribu-ribu sampai nangis, tapi memandang orang dengan pandangan benci. Datang pun Rasulullah dia nggak akan bisa melihat. Hadir pun Rasulullah dia nggak akan bisa merasakan hadirnya Rasulullah. Jawab pun Rasulullah menjawab pun salam kita tidak akan mendengar jawabnya Rasulullah SAW. Kenapa? Pandangan kita kepada orang lain, kepada makhluk dengan kebencian, dengan pandangan kebencian. Ya karena yang sifat manusia itu begitu. Apakala istilahnya kata Bang Haji Roma Irama itu, semut di seberang lautan nampak benar, tapi lembu yang besar di depan matanya nggak kelihatan. Kesalahan orang sekali kelihatan dia, sikit padahal kesalahan orang lain tuh. Salahnya lebih besar tuh nggak kelihatan dia. Kullu bani Adam khata'. Ya, kata Rasulullah, semua manusia itu Bani Adam sering melakukan kesalahan. Maka kata Rasulullah, wa khairul khatta'in
Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik manusia itu kalau dia sudah sadar melakukan kesalahan adalah orang yang sering bertobat. Sadar dia salah, tobat lagi. Masuk lagi dosa, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Lebih dicintai Allah. Sebaik-baik manusia daripada maksiat terus nggak pernah tobat. Nggak apa-apa maksiat, tapi sadar di atas kemaksiatannya itu, kesalahannya, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, daripada tidak sama sekali. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, bahkan kalau manusia itu tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia melakukan dosa. Coba. Nanti boleh didiskusikan kalimat itu. Bahkan jika manusia tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia melakukan dosa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika akan meninggal, aku menyembunyikan dari kalian satu ilmu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, laula annakum tudnibuna la khalaqallah khalqa yudnibuna yaghfiru lahum. Seandainya, kata Rasulullah nih, yang diceritakan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhu, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Banyak orang yang melakukan dosa itu sudah ditetapkan Allah. Itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim. Yang diambil dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Baik. Lalu apa hikmah di balik dosa itu? Di antara hikmah di balik dosa itu adalah agar tidak kita itu merasa ujub. Tidak merasa ujub itu hikmahnya. Mau mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah, di antara hikmah di balik dosa itu. Supaya enggak sombong kita, supaya enggak ujub, supaya enggak takabur, supaya enggak membanggakan diri, supaya tidak merasa tidak punya kekurangan, selalu melihat kekurangan orang lain. Maka di awal tadi sudah kita kaji, kita bahas bahwa kalau kita sadar bahwa dengan pertanyaan yang di awal mukadimah tadi, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa?
Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sering maksiat kepada Allah itu sering banget. Jadi kalau kita sadar dengan pertanyaan ini, aku yang berdosa dalam hati kita, aku selalu berbuat maksiat, kenapa kita selalu memandang maksiat orang lain? Selalu melihat kesalahan orang lain, seakan-akan kita yang tidak pernah berdosa. Nauzubillah min dzalik. Ngaji tasawuf juga lihat dosa orang lain nomor satu. Buta dia melihat dosanya sendiri. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Maka salah satunya hikmah di balik dosa itu agar kita tidak merasa ujub, mau mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita supaya nampak keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya terasa gitu. Memang kalau secara logika ini, kalau kita nggak merasa buat dosa ini, nggak merasakan al-ghafur gitu. Nggak. Jadi kalau orang udah melakukan dosa, dia pernah di lembah hitam, minta ampun sama Allah, terasa al-ghafarnya itu. Al-ghafar, al-ghafur, yang maha mengampuni itu terasa banget. Terbayang dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya Allah, ampun gitu. Nikmatnya lebih. Jadi kalau orang nggak merasa melakukan dosa, ya nggak akan kelihatan nikmatnya itu al-ghafurnya. Lau lam takunu tudnibun khasyitu alaikum aktsaru min dzalik al-uzbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, kata beliau, maka aku khawatirkan akan menimpa kalian sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu ujub. Bahaya penyakit ujub nih ya. Orang yang ujub itu orang yang berbangga dengan dirinya. Sebenarnya ia telah tertipu dengan amalannya, sehingga jauh diharapkan dari tobat. Itu ujub, berbangga dengan dirinya. Orang yang ujub itu tertipu dengan amalannya, jauh diharapkan dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi 104. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya, padahal mereka tertipu. Kenapa? Dengan penyakit ujubnya itu. Maka sahabat-sahabat sekalian, seorang mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memalingkannya dari hal-hal yang merusaknya untuk menuju hal yang memperbaikinya. Jadi ketika kita dulu bermaksiat, ditarik Allah, ingin bertahan, itu berarti Allah mencintai itu. Allah cinta sama kita. Allah nggak ingin kita tuh rusak. Allah menjaga.
Dulu kita pernah di lembah hitam, ditarik sama Allah, tahu-tahu taat beragama, taat beramal, bertobat, Allah narik kita. Allah narik. Allah nggak ingin kita rusak. Nikmat yang besar tuh. Walaupun kita bertobat itu masih ada aja orang yang nyinyir, biarin. Kan urusan dia, urusan kita sama Allah. Pingin pakai jilbab misalnya, ada orang bully, biarin, urusan dia sama Allah tuh. Mulut-mulut dia yang rusak. Penting kita tetap. Dulu nggak pernah ke masjid misalnya, rajin ke masjid. Oh, Pak Haji aminkan. Doa itu kan Pak Haji. Atau bilang soalim, alimnya diaminkan, amin gitu. Orang berkata bully itu juga kehendak Allah untuk mengetes iman kita, benar nggak taubat kita. Dulu kita suka marah-marah tanpa sebab, mau tobat nggak marah-marah lagi. Ada aja yang nguji itu nanti, Allah yang nguji hakikatnya itu untuk memancing kita untuk marah. Pancing marah lagi, gagal lah ya. Gagal tobatnya. Kalau ditarik dari sudul wahdah fil kasroh, sudul kasroh fil wahdah, itu udah senyum aja. Allah diamin aja biar. Kalau anjing gonggong itu kalau didiemin aja kan udah tengoknya aja, nggak usah dibalas, jongkok aja, kita lihatin aja anjing tuh gonggong. Capek sendiri itu anjing, nanti pergi sendiri dia. Nah, kalau dia kita lihatin aja, kita masih gonggong juga, nah, anjing stres berarti. Anjingnya stres, perlu dikasih obat tidur. Biarin aja. Yang penting kita mau niat terus jalan menuju kepada Allah. Aku ingin bertobat kok. Gak perlu penilaian makhluk. Allah yang menilai nih. Apapun yang kita pandang hari ini semuanya Allah yang menghadirkan. Allah yang mengadakan. Itu udah mantap. Yang penting berubah. Kalau dulu kita selalu melihat semut di seberang lautan kelihatan, nah sekarang dibalik. Kalau betul-betul jangan kita bertobat tapi masih memandang kesalahan orang lain juga. Itu yang Allah dan Rasulnya sanksikan. Kalau kita nggak pernah berbuat dosa, nggak sadar kita membuat dosa kita sendiri, ujub yang ada. Itu hikmah tuh dibalik dosa itu. Taib. Ujub menjadikan seorang hamba menghadap kepada dirinya sendiri, sedangkan dosa akan menghadapkannya kepada Tuhannya. Ujub itu akan menghasilkan kesombongan. Dosa akan mendesak hamba untuk memerlukan Tuhan. Makanya ada orang yang selalu seumur hidupnya berdosa aja yang dia lakukan. Kalau Allah mau tarik, Allah hatinya itu total dia tinggalkan. Yang dulu kita hina dia, kita bully dia lebih taat daripada kita. Bahkan kita lebih banyak ingkarnya kepada Allah daripada yang kita bully itu. Kan sering saya katakan, kita ini nggak ada punya jaminan tuh, nggak ada jaminan. Yang kita lihat lu maksiat, mabuk aja kerjanya, judi aja kerjanya, nokoyen orang aja kerjanya. Belum tentu besok. 1 jam lagi digeser sama Allah tuh, 360 derajat taat dia kepada Allah. Malah kita digeser untuk melakukan maksiat.
Kebalik, coba mau bilang apa kita? Dan itu hukum. Saya kan pernah ngomong gini, kalau kita lisan kita tuh menghina, maka perkataan kita tuh akan dibuktikan balik kepada diri kita sendiri itu. Dan itu pasti. Dasar anak maling, besok anak kita yang maling. Enggak percaya, coba bilanglah kita hina-hina orang maling. Dasar kau anak maling, anak zina. Besok anak kita anak zina itu. Enggak percaya, tes. Karena sunatullah itu hukum berbalik kepada kita. Maka kita ngomong berpikir yang baik-baik saja. Ngetik yang baik, ngomong yang baik. Supaya enggak percuma sholat kita, enggak percuma zikir kita. Tuh, adanya dosa itu supaya kita tidak ujub, merasa besar, merasa paling suci sendiri. Astagfirullahaladzim. Coba dulu viralnya, memviralkan apa namanya, walaupun dalam hati kita menghina dia, apalagi hati, Allah kan melihat hati. Apalagi hati, hati itulah diri kita yang sebenarnya itu batin, tertular dari batin, lebih bahaya dari hati, lebih bahaya dari lisan. Tadi ya, ujub itu akan menghasilkan kesombongan. Dosa akan mendesak seseorang itu memerlukan Tuhan kepada Allah. Semakin orang berdosa, semakin orang masuk ke dalam lembah, Allah selentik hatinya, Allah buka melalui jalan apapun, dia akan merasa butuh kepada Allah. Kecarian dia, Allah, aku butuh. Makanya Rasulullah itu sholat taubatnya sampai 1000 rakaat tiap malam itu bukan karena apa-apa, karena Rasulullah butuh. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu karena butuh. Itu jawabannya Rasulullah kepada Siti Aisyah kan. Nabi Siti Aisyah pun protes, ya Rasulullah, engkau kan sudah Rasul, sudah dijamin dosamu, kenapa kau masih tiap malam masih makin rajin sampai sholat taubat 1000 rakaat, kaki engkau sampai bengkak. Butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Kita ini kan kalau ada butuhnya aja doa sama Allah, udah dikabulkan lupa sama Allah. Sama kayak caleg gitu, butuhnya tiap hari saya telepon, cocok aku ya, udah jadi lupa, teleponnya pun diganti. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi orang yang ujub itu mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi ayat 104 Allah berfirman itu. Ya, banyak istighfar aja. Banyak istighfar. Nggak ada manusia tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Apalagi perempuan. Bukan untuk melain-melainkan, memang begitu hukumnya. Maka ditakdirkannya dosa bukanlah dimaksudkan untuk zat dosa itu sendiri, akan tetapi untuk yang lain.
yaitu agar selamat dari sifat ujub. Begini ternyata akibat dari melakukan dosa ya. Begini ternyata itu dia. Supaya kita tidak ujub. Coba Nabi Yunus alaihissalam di malam yang kelam, 3 kegelapan yang beliau lalui. Di malam yang kelam, di perut ikan hiu yang gelap, di dasar laut yang gelap. Bingung tuh Nabi Yunus, kemana dia? Timbullah rasa butuhnya kepada Allah. Beliau sujud di dalam ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimun. Ini kuntu minaz zalimun. Panas perut ikan hiu, dimuntahkan di tepi pantai Nabi Yunus alaihissalam. Lantas bagaimana juga berikutnya dengan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan di surga? Dengan sejarah yang makan buah khuldi, dikeluarkan Allah turun ke bumi ini, Nabi Adam sujud karena butuh kepada Allah, sadar dengan kesalahannya, sujud beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita tenang-tenang saja dengan kesalahan kita? Kita sendiri yang bisa menjawabnya itu. Apakah kita tenang-tenang saja? Kita sendirilah yang bisa menjawabnya itu. Semakin gunung diletuskan, biasa-biasa saja. Semakin air laut dinaikkan, dianggapnya biasa-biasa saja. Semakin susah hidupnya, dianggapnya biasa-biasa saja. Nabi Yunus sujud, Nabi Adam sujud, Nabi Muhammad SAW sujud. Semua nabi ketika butuh kepada Allah, merasa salah apa yang mereka lakukan, sujud. Itu nabi, rasul, wali. Kita keponaan nabi pun bukan, keponaan wali juga enggak. Kita masih tenang-tenang saja. Masih saja terus melihat kesalahan orang, boroknya orang lain, busuknya orang lain. Tak tahu busuknya ada dalam diri dia. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman sekalian. Jadi maka ditakdirkannya dosa itu, ulangi lagi kalimatnya ini ya, ditakdirkannya dosa itu bukan dimaksudkan untuk zat dari dosa itu sendiri, tetapi untuk supaya kita selamat dari sifat ujub. Itu tadi cerita Nabi Yunus alaihissalam, kira-kira bisa cerna ya, bisa menyerna ya. Masuk di dalam 3 kegelapan, disadarkan oleh Allah. Kita ini selalu disadarkan oleh Allah sebenarnya. Terus setiap 5 waktu itu masih diperdengarkan telinga kita kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah manggil tuh. Itu dari luar, dari dalam, setiap manusia. Zat Allah melalui rohnya yang ada dalam diri kita, melalui nyawa yang ada dalam diri kita ini, mengingatkan jiwa kita. Tapi tertutup dengan hati kita yang mati, yang sudah terlalu banyak berkarat, yang tidak pernah dijikirkan, sehingga tak terdengar, tertutup peringatan Allah itu. Jadi jangan lagi katakan nantilah kalau udah dapat hidayah dari Allah. Allah udah memberikan hidayah. Cuma penyadarannya kita. Allah selalu memberikan hidayah kepada kita setiap saat.
kita diperdengarkan baca Quran. Begitu kita buka media sosial, buka TikTok, kadang-kadang nampak video itu selawatan, hidayah itu. Begitu kita buka YouTube, terus di beranda kita selalu ada ceramah agama, hidayah. Di telinga kita masih diperdengarkan azan baca Quran di masjid-masjid, hidayah. Sahabat bilang nunggu hidayah, nanti kan Allah udah berikan hidayah kan aku sholat. Mana kan? Itu kan bela diri hati. Ini hidayah ini. Toyib. Maka setiap dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk terjadi bukanlah dimaksudkan untuk zatnya, akan tetapi untuk kebaikan lebih besar yang akan muncul setelahnya jika ia bertobat. Maka nasihat apa di dalamnya kepada diri kita? Kalaulah kita sadar kita ini selalu berbuat maksiat kepada Allah, pernah melakukan kesalahan dan dosa, jangan pandang dosa orang lain. Nanti kalau ada lab pengobatan anak buahnya Samsudin nih, Samsudin disalahin. Apa tahu besok-besok dia jadi wali Allah. Kita yang suka membuli beliau malah jadi ahli maksiat. Sadar enggak itu kita? Selalu memandang salah orang lain, terus salah orang lain. Macam enggak pernah buat salah aja rasaku. Itu maksudnya ya, Allah adakan itu, ditakdirkan itu yang terjadi supaya muncul hal yang baik yang lebih besar jika kita itu bertobat kepada Allah. Yang perlu kita ingat, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, bahwa kesalahan itu tidaklah menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus dalam dosa. Bahkan kadang-kadang ini seperti yang saya ungkapkan tadi, terkadang dosa itu bisa menjadi sebab untuk menambah kedekatan antara dirinya dengan Tuhannya. Ada seorang arif yang sudah bermaksiat makrifat kepada Allah. Beliau mengungkapkan, semakin aku masuk ke dalam lembah yang hitam, semakin pula aku melihat Tuhan, katanya. Coba apa maksudnya itu? Semakin aku dekat kepada Allah, semakin akrab aku kepadanya. Bingung ya? Nah, bingung, nanti lama-lama kita bahas besok-besok. Bukan berarti kita ini suka-suka hati melakukan maksiat, enggak juga begitu pengertiannya. Nah, nanti kan Allah tobatin. Nanti bukan begitu. Tuh, kadang dosa itu bisa menjadi sebab untuk menambah kedekatan antara dirinya dengan Allah. Karena dia merasa berbuat salah, takut kepada Allah, sehingga ia berusaha memperbaiki hidupnya. Tadi sudah dicontohkan, Nabi Adam alaihissalam tersadar, sujud dia kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam sujud dia kepada Allah. Sunan Bonang aja dosanya hanya
hanya tercabut rumput itu, nggak disengaja, nangis minta ampun dia kepada Allah, sujud dia sama Allah. Coba itu, tercabut rumput itu pun nggak sengaja ya, merasa dosa. Subhanallah. Maka balik kepada diri kita ya masing-masing, tafakur, muhasabah, mari kita lihat diri kita. Semoga Allah selalu menyadarkan kita dengan dosa dan kembali benar-benar kepada Allah, sehingga hidup kita, kehidupan kita lebih baik. Kebaikan itu akan kita dapatkan hal yang lebih besar. Dan kalau kita sudah bertobat, jangan lihat maksiat orang aja, kasih tahu. Selama masih kasih tahu, Lur, itu di matamu ada beleknya, Lur, di hidungmu ada upilnya, bersihin. Nah, kasih tahu. Selama dia mau kasih tahu, bukan dihujat, tuh dasar jorok, udah tua masih bawa tai aja. Dia nggak tahu dirinya pun banyak tai, tiap hari dibawa. Nggak percaya, coba tuh mandi pakai sabun semahal apapun, tunggu 10 menit lagi, gosok lagi kulit kita tuh, nggak berdaki lagi, merasa suci kita. Dengan pula kita udah belajar tobat, belajar tobat, ya belajar ya. Dan jangan melihat maksiat orang. Muhasabah kita banyak metafakur.